Takbir 4 kali diperuntukkan bagi sholat jenazah. Orang yang sudah meninggal dalam ajaran Islam kemudian disolatkan dengan 4 takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, kali ini kita peruntukkan 4 takbir ini untuk saudara kita Ustaz Yusuf Mansur. Takbir pertama ditujukan untuk kematian hatinya beliau. Paytren ini kan yang saya tangani saja karyawan sudah tidak dibayar. Kesepakatan para mubahidin, putusan dari berbagai PWNU, perusahaan-perusahaan yang disebutkan di dalam deskripsi ini tergolong menggunakan praktek money game. Di antaranya ada Paytren. Luas tanahnya berapa? 1.000 lebih. 1.000 lebih. Kalau nilai tanah itu berapa? Sekarang fantastis. Waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Iya. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Di atas tanah itu sedang saat ini dibangun apa? Sebuah rumah, Pak. Sebuah rumah. Sebuah rumah sudah pihak ketiga. Apalagi Pak D saya sudah meninggal, jadi kita sangat menyayangi. Harusnya pahalanya mengalir terus kepada Pak D-nya. Bu Vina malah mengalir ke Pak Yusuf Mansur. Yang masih hidup dapat pahala dan dapat uang. 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau enggak kasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kalau kasih buat saya. Itu sama itu, cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi sama. Jam An-Nur Khatib Mansur, masalahnya sampai detik ini belum tuntas, utamanya terkait dengan para investor yang sampai sekarang masih menggugat. Nah, kalau Anda bertanya, mana buktinya? Anda bisa langsung datang ke Jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, atau menghubungi Bapak Jaini Mustafa, atau menghubungi Bapak Darso Arif yang memiliki banyak data, karena beliau seorang wartawan senior, pasti dia punya banyak data. Nah, saudaraku, Jam An-Nur Khatib Mansur ternyata sampai sekarang belum menyelesaikan persoalannya. Masih banyak deretan persoalan yang belum dia selesaikan. Hal ini juga yang menjadikan tema tentang Yusuf Mansur masih menghangat untuk dibicarakan di media sosial. Nah, dalam konteks ini bahkan diistilahkan Jam An-Nur Khatib Mansur ini telah mati. Ya, yang mati adalah hati, perasaan, dan juga jiwa. Bahkan dengan adanya mubahalah yang sudah pernah disampaikan oleh Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, maka kita tinggal tunggu waktu saja. Hatinya keras, tidak bisa diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tidak bisa ditegur dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak bisa disentuh oleh nasihat-nasihat para ulama besar. Hatinya keras membatu, sehingga kita pekikan takbir bersama-sama untuk kematian hatinya beliau. Nah, hari ini Pak Jamal dan temannya Mas Suji adalah mantan karyawan Paytren. Mas Suji di Paytren bekerja selama berapa lama? Dari tahun 2018 ya, kurang lebih sampai tahun 2021 di bulan Maret, itu selama 4 tahun lah. 4 tahun? Ya. Sampai Paytren tutup atau? Enggak sampai Paytren tutup, tapi saya resign. Oh, resign. Nah, waktu resign itu masih ada masalah? Masih ada hak karyawan atau yang sebagai employee yang belum dibayarkan. Saudaraku, kemudian apalagi yang mati dari Jam An-Nur Khatib Mansur berikutnya, yaitu adalah rasa empati dari Jam An-Nur Khatib Mansur diduga telah mati. Bahkan Dr. Supandi Emun Sadar menghimbau, mari kita pekikkan takbir pada rasa Jam An-Nur Khatib Mansur yang telah mati tersebut. Takbir kedua kita peruntukkan untuk matinya rasa Yusuf Mansur ini. Beliau sudah kehilangan empati. Empati itu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Ini sudah kehilangan atau sudah hilang rasa empati ini dalam diri Yusuf Mansur.
Dia sudah tidak bisa melihat penderitaan orang-orang yang telah dibuat oleh dia menderita, sampai kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan keluarga, sampai bercerai dengan suami, sampai di penjara, sampai dia harus ngontrak rumah, sampai lain-lain. Yusuf Mansur sudah tidak punya rasa empati lagi terhadap mereka yang dikorbankan oleh dia atau yang jadi tumbal oleh manuver-manuver dia. Maka kita pegang takbir yang kedua untuk matinya rasa Yusuf Mansur ini. Saudaraku, mungkin ada dari pendukung Jam'an Nur Qotib Mansur yang tidak percaya bahwa ada korban Jam'an yang sampai kehilangan rumah. Anda kalau nggak percaya silahkan kembali kami katakan, datanglah ke Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Bahkan beliau hadir dalam mubahalah yang pernah dilakukan di depan rumah Jam'an Nur Qotib Mansur. Dan bahkan juga bisa dijadikan sebagai indikator bahwa Jam'an telah mati rasanya adalah dia juga tega-teganya diduga menjual tanah wakaf yang diharapkan bisa dibangun pondok tahfiz. Nah, silakan disimak. Dengan pengalaman Pak D saya di Kota Kediri di Jawa Tengah, dengan tausiah-tausiahnya Bapak IM Yusuf Mansur, itu ternyata Pak D saya dengan ikhlasnya menyerahkan bidang tanah untuk wakaf yang waktu itu dijanjikan untuk rumah tahfiz. Tapi ternyata rumah tahfiz itu tidak terrealisasi sampai sekarang, sudah 10 tahun dari 2012 ya. Waktu itu beliau mengisi pengajian di Masjid Calitan di daerah Jawa Tengah. Iya. Bu, proses penyerahan tanah itu ada dokumentasi? Ada Pak. Legal ya Bu? Legal, dan itu sudah kita telisik semua. Ternyata tanah wakaf itu dijual sama perusahaan kita. Cuman caranya seperti apa kita baru mau gali. Oh gitu? Iya, baru gali siapa notarisnya dan siapa yang ini dan lain sebagainya. Di atas tanah itu saat ini dibangun apa? Sebuah rumah Pak. Sebuah rumah? Ya, sebuah rumah sudah pihak ketiga. Iya. Jadi bukan menjadi rumah penghafal Quran, tetapi sudah diperjualkan. Iya. Dan itu yang membuat keluarga kami kecewa ya Bu. Dan apalagi Pak D saya sudah meninggal, jadi kita sangat mengenal sekali. Harusnya pahalanya mengalir kepada Pak D-nya. Bu Vina malah berubah fungsi ya Bu. Mengalir ke Pak Yusuf Mansur. Yang masih hidup dapat pahala dan dapat uang. Ya. Demikian itu sebagian video yang menggambarkan bahwa Jam'an Nur Qotib Mansur diduga telah mati rasa empatinya sehingga dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang mengecewakan perasaan orang lain. Berikutnya, Dr. Supandi Emun Sadar juga menyampaikan perlunya pekikan kalimat takbir untuk kematian dari jiwa sosial Jam'an Nur Qotib Mansur. Takbir ketiga kita pekikan untuk matinya jiwa Yusuf Mansur. Dia sudah kehilangan jiwa sosialnya, rasa untuk menolong orang lain tidak ada. Bahkan orang yang dulu dia tarik sedekahnya, sedekah mobilnya, Pak Fatur itu hanya meminjam uang beberapa juta saja, sedikit saja tidak diberi. Padahal itu untuk kepentingan menghidupkan lagi usahanya, sangat urgent. Sehingga dia harus minta bantuan kepada orang lain. Sementara Yusuf Mansur karena sudah mati jiwanya, jiwa sosialnya, dia tidak memberikan ulur tangan, tidak membantu serupiah pun untuk menghidupkan, bukan mengembangkan usahanya orang yang dulu pernah dia terima sedekahnya. Nah, ini takbir yang ketiga. Nah, saudaraku, tentu kalian masih ingat ya kisah hidup dari Pak Fatur. Pak Fatur pernah sedekah mobil. Ya, lalu kemudian Pak Fatur setelah sedekah mengalami kebangkrutan. Nah, setelah bangkrut itu, Pak Fatur meminta bantuan kepada Jam'an Nur Qotib Mansur, saudara. Dia pinjam uang kepada Jam'an Nur Qotib Mansur. Namun oleh Jam'an Nur Qotib Mansur tidak diberikan pinjaman sesen seteng pun ya. Jadi Pak Fatur harus kecewa perasaannya kepada Jam'an Nur Qotib Mansur yang dianggapnya ustadz, yang dianggapnya akan berbaik hati dengan kekayaannya yang melimpah, mau meminjami ya, bukan minta.
bukan minta sedekah, meminjami uang kepada Pak Fatur. Namun Pak Fatur pun akhirnya menelan pil pahit, saudaraku. Pernah nggak Pak Fatur itu mencoba untuk meminta tolong Yusuf Mansur? Pernah. Pernahnya gimana tuh Pak? Kapan itu Pak? Ya, pernahnya kemarin ya sudah 2 bulan saya ke rumahnya. 2 bulan kapan Pak? 2 bulan yang lalu maksudnya? 2 bulan yang lalu, baru aja. Baru aja? Iya. Berarti ini bulan November, Oktober, sekitar bulan September dong Pak? Sekitar bulan September Bapak ke rumahnya? Bulan apa ya kemarin Bu? Ini kan November awal nih Pak? Oh, kelihatannya bulan Juli Pak. Bulan Juli, Bapak Bapak ke rumah Yusuf Mansur di Tangerang Pak? Tapi tidak ketemu. Bapak ngapain Pak? Ya saya kan karena saya ini membutuhkan sekali. Membutuhkan apa Pak? Membutuhkan uang, membutuhkan ya solusi untuk supaya bisnis saya itu bisa berkembang. Iya. Karena dia kan di TV. Iya. Punya kenalan seperti di perusahaan-perusahaan air minum. Iya. Seperti perusahaan-perusahaan sabun. Iya. Nah, itu kan butuhkan kaos promosi, sampo. Iya. Bapak itu oleh Yusuf Mansur dibilang Bapak selama ini kan minta minjam uang, nggak dapat, dia nggak kasih, jadi Bapak diminta untuk anggap saja dia tidak mampu. Tidak mampu. Luar biasa. Saudaraku, takbir keempat yang diharapkan dipekikkan kepada Jamaah Nur Khotim Mansur adalah karena banyak orang sudah menunggu, terutama yang kecewa dengan Jamaah Nur Khotim Mansur. Jadi banyak orang menunggu, mohon maaf ini ya, kematian dari Jamaah Nur Khotim Mansur, tentu kematian jiwa dan raganya, karena para korban dari jamaah Masjid Darussalam yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan itu telah bermubahalah. Nah, berikut ini penjelasan dari Dr. Supandi Emon Sadar, Magister Agama. Takbir keempat kita pekikan untuk dia karena mungkin mati raganya atau mati badannya sebentar lagi kalau dia menerima mubahalah. Mubahalah ini bagi Yusuf Mansur merupakan momok besar, merupakan tantangan besar, merupakan badai besar, merupakan ancaman besar yang akan meruntuhkan seluruh sendi kehidupan dia, seluruh kehormatan dia yang dibangun selama belasan tahun ini. Dan karena itu dia sangat takut oleh mubahalah ini. Sebodoh-bodohnya dia, seawam-awamnya Yusuf Mansur, dia akan paham. Dia pasti paham makna dan konsekuensi dari mubahalah karena ia merupakan syariat Islam. Dan sudah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan sangat ampuh untuk membuktikan orang itu bohong atau tidak. Orang itu jujur atau dusta. Itu endingnya atau senjata terakhir dalam syariat Islam adalah dengan mubahalah ini. Dan Allah pasti akan mengabulkan orang-orang yang mubahalah. Yang baik akan menerima kebaikannya, yang dusta akan menerima akibat dari dustanya itu. Jadi kita pekikan 4 takbir ini untuk kematian saudara kita yang sudah tidak respect lagi, dengan banyaknya nasihat, dengan banyaknya tausiah, dengan banyaknya masukan, kritikan dan seterusnya kepada dia, justru dia terus bermanuver dan mengkanter, bahkan juga tidak segan-segan untuk menyerang orang-orang yang memberikan nasihat untuk kebaikan dirinya. Takbir untuk matinya hati beliau, takbir untuk matinya rasa beliau, takbir untuk matinya jiwa beliau, dan takbir untuk raga atau badannya beliau jika dia menerima mubahalah itu.